Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, pernahkah kalian mendengar nama Abu Dujanah, seorang pahlawan Islam yang gagah berani di medan perang, tapi juga seorang ayah yang luar biasa di rumah? Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang akan membuat kita semua terkagum-kagum dengan cara beliau mendidik anak-anaknya. Kisah ini bukan hanya tentang keberanian, tapi tentang kejujuran yang menembus hati. Siap, mari kita mulai. Bayangkan, di sebuah sudut kota Madinah yang damai, hiduplah Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Sahabat yang satu ini dikenal semua orang. Kalau di medan perang, beliau selalu berada di barisan terdepan. Tak kenal takut membela Islam. Tapi di balik kegagahannya itu, tersimpan hati seorang ayah yang penuh cinta dan tanggung jawab. Tanggung jawabnya bukan hanya soal memberi makan atau pakaian, tapi soal membentuk karakter anak Kanania menjadi pribadi yang mulia di hadapan Allah. Dan kisah yang akan kita bahas ini adalah bukti nyata dari tanggung jawab luar biasa itu. Suatu hari, Abu Dujanah pulang ke rumah setelah hari yang panjang. Namun, ada yang aneh. Ia mencium aroma yang sangat ia kenal. Aroma kurma rothab, kurma segar, yang manis. Tapi, tunggu dulu. Abu Dujanah tahu betul, di rumahnya tidak ada kurma jenis itu. Beliau dan keluarganya adalah keluarga yang sangat sederhana. Bahkan seringkali kekurangan makanan. Dari mana datangnya aroma manis ini? Rasa penasaran bercampur sedikit kekhawatiran mulai menyelimuti hatinya. Beliau pun mulai mencari sumber aroma tersebut. Saat memasuki rumah, pemandangan yang ia lihat membuatnya tertegun. Anak-anaknya yang masih kecil sedang asyik memakan sesuatu. Ketika ia mendekat, hatinya langsung bergetar. Benar saja, di tangan mungil anak-anaknya ada buah kurma ruthab yang masih segar. "Dari mana kalian dapatkan kurma ini?" tanya Abu Dujanah dengan suara lembut namun tegas. Anak-anaknya dengan polosnya saling berpandangan. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah kebun di seberang rumah. Kebun itu milik tetangga mereka, seorang yatim. Seketika, wajah Abu Dujanah berubah. Hati seorang ayah mana yang tak pilu melihat anak Kanania kelaparan. Tapi, bagi Abu Dujanah, ada yang jauh lebih penting daripada sekadar mengisi perut yang lapar, yaitu memastikan makanan yang masuk ke dalam tubuh keluarganya adalah makanan yang halal. Beliau tahu persis, kurma itu bukan milik mereka. Kurma itu jatuh dari pohon tetangga dan dipungut oleh anak Kanania tanpa izin. Dengan berat hati, tapi penuh ketegasan, Abu Dujanah menatap mata anak Kanania yang lugu. "Anak-anakku," katanya dengan suara bergetar menahan perasaan, "keluarkan kurma itu dari mulut kalian." Sekarang juga, anak-anaknya kaget. Mungkin mereka tidak mengerti mengapa ayah mereka begitu marah. Mereka lapar. Dan kurma itu terlihat begitu lezat. Tapi melihat keseriusan di wajah ayahnya, mereka tak berani membantah. Abu Dujanah bahkan membantu memasukkan jarinya ke mulut anak-anaknya untuk memastikan tidak ada sepotong pun kurma yang tertelan. Satu persatu, kurma yang sudah dikunyah itu dimuntahkan kembali. Pemandangan yang menyedihkan, tapi di baliknya ada pelajaran yang tak ternilai harganya. Setelah memastikan semua kurma sudah dikeluarkan, Abu Dujanah mengumpulkannya, membersihkannya sebisa mungkin, lalu berjalan menuju rumah tetangganya, si pemilik kebun kurma. Dengan penuh rasa malu dan penyesalan, beliau menemui pemilik kebun tersebut. "Maafkanlah anak-anakku," kata Abu Dujanah sambil menyerahkan kurma yang sudah dimuntahkan itu. "Mereka mengambil ini dari kebunmu tanpa izin karena lapar. Aku telah menyuruh mereka mengeluarkannya. Aku mohon, halalkanlah apa yang mungkin sudah terlanjur masuk ke perut mereka." Pemilik kebun itu, yang ternyata juga seorang yang mulia hatinya, terenyuh mendengar cerita Abu Dujanah. Ia berkata, "Wahai Abu Dujanah, demi Allah, sesungguhnya kurma itu sudah aku halalkan untukmu dan keluargamu sejak aku melihatnya. Bahkan, apapun yang jatuh dari pohonku, aku halalkan untukmu."
Mendengar itu, Abu Dujanah justru menangis. Ia menangis bukan karena lega, tapi karena haru dan takut kepada Allah. Beliau berkata, "Aku melakukan ini karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, api neraka lebih pantas bagi setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram." Subhanallah, kisah ini memberikan kita pelajaran yang sangat mendalam, terutama bagi para orang tua. Pendidikan karakter anak dimulai dari rumah. Abu Dujanah lebih memilih melihat anaknya memuntahkan makanan daripada membiarkan sejengkal pun daging mereka tumbuh dari harta yang haram. Ini bukan tentang kekerasan, tapi tentang ketegasan dalam prinsip. Beliau mengajarkan bahwa kejujuran dan menjaga hak orang lain adalah pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Lebih baik menahan lapar di dunia daripada harus merasakan panasnya api neraka di akhirat kelak. Pelajaran ini sangat relevan untuk kita di zaman sekarang. Terkadang, kita sebagai orang tua mungkin permisif terhadap hal-hal kecil. Cuma permen. Cuma mainan kecil. Tapi dari hal-hal kecil itulah karakter seorang anak terbentuk. Kisah Abu Dujanah mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap apa yang kita dan keluarga kita konsumsi. Apakah sudah halal? Apakah sudah baik? Karena setiap suap akan dimintai pertanggungjawabannya. Mendidik anak dengan kejujuran ekstrem ala Abu Dujanah mungkin terasa berat, tapi hasilnya adalah generasi yang tangguh, berintegritas, dan takut kepada Allah. Mari kita jadikan kisah inspiratif ini sebagai cermin bagi pola asuh kita. Semoga kita bisa meneladani ketegasan dan kebijaksanaan Abu Dujanah dalam mendidik anak-anak kita menjadi generasi rabani yang membanggakan. Jangan pernah meremehkan pentingnya menanamkan nilai kejujuran sejak dini, karena dari sanalah akan lahir pribadi-pribadi hebat di masa depan. Terima kasih sudah menyimak kisah luar biasa ini sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi. Dan tentunya, subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama dari kisah-kisah para sahabat Nabi yang mulia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.